kalau kita berkata, saya bukan orang saleh, bagaimana mungkin saya layak tinggal di surga bersama Rasulullah? Ada syair yang berbunyi, uhibbus salihina walastu minhum. Saya mencintai orang saleh meskipun saya bukan bagian dari orang-orang saleh itu. La'alli an anala bihim syafa'atan, agar supaya dengan cintaku kepada orang-orang saleh itu aku mendapat syafaat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, meskipun kita bukan orang saleh, tapi sebab cinta kita kepada orang saleh itu akan membuat kita bersama orang-orang saleh itu. Ada seorang lelaki, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Sungguh engkau lebih aku cintai daripada hartaku dan keluargaku. Wa inni la azkuruka fima asbiru hatta aji'u fa anzur ilaika. Ya Rasulullah, setiap aku teringat dengan dirimu, aku tidak mampu menahan diriku sampai aku datang menjumpai dirimu. Kalau saya rindu kepadamu ya Rasulullah, rasa rindu itu mendorong saya, tidak bisa saya tahan, kecuali nanti terobati ketika saya berjumpa dengan Anda. Fa'anzalallahu ta'ala, karena lelaki inilah Allah turunkan sebuah ayat, may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia akan dikumpulkan di surga nanti bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin, dan merekalah sebaik-baik teman di dalam surga. Jamaah maulid yang sama berbahagia, maka kalau kita berkata, saya bukan orang saleh, bagaimana mungkin saya layak tinggal di surga bersama Rasulullah? Ada syair yang berbunyi, uhibbus salihina walastu minhum. Saya mencintai orang saleh meskipun saya bukan bagian dari orang-orang saleh itu. La'alli an anala bihim syafa'atan, agar supaya dengan cintaku kepada orang-orang saleh itu aku mendapat syafaat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, meskipun kita bukan orang saleh, tapi sebab cinta kita kepada orang saleh itu akan membuat kita bersama orang-orang saleh itu. Kalau kita berada dalam rombongan siapa sajalah, katakan kita berangkat bersama rombongannya bupati. Kemana bupati pergi dipersilakan, kita juga dipersilakan. Seperti santri ini, kemana saya pergi mereka ikut, saya dipersilakan masuk, dia juga dipersilakan masuk. Apa maknanya? Bahwa ketika kita bersama rombongan orang-orang saleh, orang-orang yang mencintai Rasulullah, maka dimanapun mereka dipersilakan di dalam surganya Allah, kita juga tentu akan ikut bersama mereka. Jamaah maulid yang sama dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, riwayat-riwayat bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, diriwayatkan ada sahabat yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kita tahu Khalid bin Walid jenderal perang yang paling sukses dalam perangnya, tidak pernah kalah dalam medan perang. Beliau berkata, ya'wi ila firashi illa wa huwa yadhkuru min syauqihi ila Rasulillah wa ila ashabihi minal muhajirin wal ansar wa yusammihim. Setiap dia baring, sebelum dia tidur, dia selalu berkata, ya Rasulullah, betapa rindunya aku kepadamu,
Wahai para sahabat-sahabat Rasulullah, betapa rindunya aku kepadamu. Hum asli wa fasli. Mereka itulah derajat bersama mereka adalah kedudukan yang tinggi. Mereka itulah nasabi keturunan saya. Artinya dia mengakui dirinya betapa rindunya kepada Rasulullah dan ingin menjadi bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Abu Bakar, bagaimana cintanya Abu Bakar? Dia menyatakan kepada Rasulullah, "Wallazi ba'asaka bil haqqi la islamu Abi Thalibin kana aqarra li'aini min islami Abi Quhafata." Wahai Rasulullah, masuk Islamnya Abu Talib lebih aku senangi daripada masuknya bapakku ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena masuknya Abu Talib ke dalam Islam, kalau dia mau masuk, itu adalah kebahagiaan. Sementara kalau ayah saya yang masuk Islam, itu hanyalah merupakan kebahagiaan saja. Bayangkan Abu Bakar mendahulukan cintanya Rasulullah, keinginannya Rasulullah. Bagaimana Abu Talib itu masuk ke dalam agama Islam. Yang kita ketahui bahwa Abu Talib meninggal tidak masuk Islam, sementara bapaknya Abu Bakar, Abu Quhafah namanya, dia masuk Islam pada Fathu Makkah tahun ke-10 Hijriah. Begitu juga jamaah sekalian yang sama berbahagia ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah?" Wahai Ali, bagaimana cintamu kepada Rasulullah? "Kana wallahi ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa minal ma'il baridi 'ala zam." Cinta kami kepada Rasulullah melebihi daripada cinta kami kepada harta kami, anak-anak kami, lebih daripada minum di hari yang panas dan tenggorokan sedang kering. Kalau kita haus, apa yang kita inginkan? Kepengen sekali minum air, meskipun hanya satu teguk. Keinginan saya, cinta saya, kerinduan saya kepada Rasulullah melebihi daripada orang yang haus kepengen minum meskipun seteguk air. Begitu dalamnya cintanya Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Khadarat rijluhu, suatu hari kakinya sakit. Faqila lahu ulkur ahabban nasi ilaika yazilu anka. Yazul anka. Wahai Abdullah bin Umar, kakimu yang sakit itu, kalau kamu menyebut nama orang yang paling kamu cintai, maka rasa sakitnya akan hilang. Ada anak, ini anak demam. Bapaknya kebetulan pergi Makassar. Baru sampai di halaman rumah, mamanya bilang, "Oh, datang bapak, datang bapak." Anaknya yang sakit tadi langsung bangun dari tempat tidurnya. Kenapa? Bahagia datang bapaknya. Maka kalau kita dalam rasa sakit dan cinta kita dalam kepada Rasulullah, Anda menyebut nama Muhammad saja, itu sudah bisa menghilangkan rasa sakit yang ada pada dirimu. Sebagaimana anak yang rindu kepada orang tuanya tadi, baru disebut namanya, "Oh, datang mamamu." Wah, meskipun dia terbaring sakit, mungkin dia akan terbangun. Kenapa? Itu merupakan sugesti untuk menghilangkan rasa sakit itu. Ini yang terjadi pada Abdullah bin Umar. Dia menyebut, "Ya Muhammadah, wahai Muhammadku, wahai Muhammadku, wahai kekasihku." Maka hilanglah pantasyarat ya hadratuhu, hilanglah rasa sakit pada Abdullah bin Umar. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah ini dalam keadaan sakaratul maut, nadat imra'atuhu wa huzna,
Waktunya mau meninggal, istrinya di sampingnya. Apa kata istrinya? Wah, betapa sedihnya engkau akan meninggalkan kami. Wah, huzna. Wih, saranyawa apa kasih. Alangkah sedihnya aku engkau akan tinggalkan. Apa kata Bilal? Faqala Bilalun wa tarbah. Gadan alqi al-ahibbah Muhammadan wa sahbah. Wah, betapa bahagianya aku. Istrinya ngomong, wah betapa sedihnya aku. Bilal bilang, betapa bahagianya aku. Besok aku akan berjumpa dengan Rasulullah sang kekasih. Besok aku akan berjumpa dengan para sahabat-sahabat Nabi. Bilal sudah sekarat mau meninggal dunia, bukan bersedih, karena didorong rasa rindunya ingin berjumpa sesegera mungkin dengan Rasulullah SAW. Malahan dia berkata, wah bahagianya aku, besok pasti aku akan berjumpa dengan Rasulullah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian ada seorang perempuan. Perempuan ini datang menjumpai Aisyah. Tahukah anda jamaah sekalian yang sama berbahagia, kuburannya Rasulullah itu di kamarnya Aisyah. Karena Rasulullah meninggal di kamarnya Aisyah dan dikebumikan di sana. Maka ada seorang perempuan, ibu-ibu datang menjumpai Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, izinkan saya untuk melihat kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fakasyafatlah, Aisyah pun membuka pintu kamarnya sehingga orang ini bisa masuk melihat kuburannya Rasulullah. Perempuan itu menangis sejadi-jadinya ketika dia berada di makamnya Rasulullah. Saking terbawa rasa sedihnya itu, hatta matat radhiyallahu anha. Perempuan itu sampai pingsan, akhirnya meninggal dunia. Bayangkan, itu namanya kecintaan yang sangat dalam. Kita heran seperti ini, enggak? Ada anak-anak yang jatuh cinta dengan seorang lelaki. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ini penutup. Ada anak muda jatuh cinta dengan seorang perempuan. Perempuan ini juga jatuh cinta sama lelaki ini. Saking jatuh cintanya, akhirnya dia tidak makan dan tidak minum karena orang yang dia sayangi ini tidak datang-datang. Maka datanglah dokter, mantri, berbagai macam yang datang mengobati anak ini. Ternyata penyakitnya tidak ditemukan. Akhirnya dipanggillah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini kita kenal, dia ulama yang sangat terkenal di dunia Islam dan di dunia Barat. Dia pakar kedokteran dan dia juga ulama. Beliau diundang ke rumah itu. Dia tanya, sudah lama sakit? Iya. Tidak mau makan, tidak mau minum. Sudah diperiksa? Iya. Tidak ketemu penyakitnya. Wah, berarti ini penyakit yang aneh ini. Maka Ibnu Sina berkata, dia bilang, coba saya dekati dia. Sebutkan nama-nama kampung. Jadi dia perhatikan dia. Sebutkan nama-nama kampung. Disebut nih, Benggaulu. Tidak ada gerakan. Sempo, tidak ada gerakan. Sanjango, tidak ada. Salubarana, tidak ada. Larasatu, ternyata bergerak. Oh ya, Larasatu. Coba sebutkan nama-nama anak muda di Larasatu. Ramadan, tidak ada. Tidak ada. Tidak goyangi. Ya. Ramli, tidak goyangi. Patul, goyangi. Maka Ibnu Sina berkata, carikan saya anak muda yang bernama Patul di Larasatu, bawa kemari. Itu obatnya. Ini namanya dia terbawa oleh rasa cinta, sehingga cinta itu merasuk ke dalam seluruh jiwanya. Dia disembuhkan hanya disebutkan namanya Muhammad Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, cukup apa yang sempat saya sampaikan. Kita akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita diberikan umur yang panjang bisa memperingati Maulid yang akan datang, dan kita semakin mencintai Rasulullah sebagaimana para sahabat-sahabat beliau mencintai Rasulullah, sehingga kita dikumpulkan di tempat yang sama, karena itulah yang kita inginkan.